Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuril Atika dari kelas 2 SIP 1 akan mempresentasikan tentang manajemen memori. Manajemen memori adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Manajemen memori DOS merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Ada beberapa macam jenis memori, diantaranya yang pertama memori kerja, yaitu ada ROM atau PROM atau EPROM atau EEPROM, RAM, dan cache memory. Yang kedua ada memori dukung, yaitu ada floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. Manajemen memori terdapat dua macam, yaitu yang pertama, manajemen memori statis. Dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Yang kedua, manajemen memori dinamis. Dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Terdapat dua cara menempatkan informasi ke dalam memori kerja, yaitu A. Alokasi memori berurutan. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. B. Alokasi memori tak berurutan. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi patch. C. Penggunaan memori. Pencocokan ukuran informasi ke penggalan memori kerja disebut fit. Bagian dari memori kerja yang tidak terpakai dan letaknya tersebar di banyak wilayah memori kerja disebut sebagai fragmen. Peristiwa terjadinya fragmen disebut fragmentasi. D. Pencocokan fit dan fragmentasi. Beberapa jenis strategi pencocokan antara lain: 1. Cocok pertama. Pencocokan terjadi menurut antrian informasi. 2. Cocok pertama berdaur. Pencocokan tidak harus dimulai dari urutan penggalan memori yang pertama, tetapi dapat dilakukan setelah terjadi pencocokan sebelumnya. 3. Cocok terbaik. Pencocokan dilakukan sesuai dengan penggalan memori yang ukurannya pas. 4. Cocok terburuk. Informasi akan menempati penggalan yang ukurannya terbesar. E. Fragmentasi. Menurut prosesnya, terdapat dua macam fragmentasi. Yang pertama, fragmentasi internal. Kelebihan memori pada penggalan memori ketika penggalan memori itu menerima penggalan informasi yang berukuran kurang dari ukuran penggalan memori. Yang kedua, fragmentasi eksternal. Penggalangan memori bebas yang ukurannya terlalu kecil untuk dapat menampung penggalan informasi yang akan dimuat ke penggalan memori itu. Contohnya proses. Fungsi manajemen memori. Manajemen memori sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Berikut ini kami sebutkan fungsi manajemen memori, diantaranya: 1. Mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. 4. Mengelola swapping antara memori utama dan disk. Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau pegging terbagi dua, Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau pegging terbagi dua, yaitu 1. Manajemen tanpa swapping atau pegging.
yaitu manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. 2. Manajemen dengan swapping atau pegging. Swapping yaitu pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Multiprogramming dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Pencatatan pemakaian memori. Pencatatan memakai petabit bitmap. Pencatatan memakai linked list. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.